Sekalipun usaha mengolah sampah sudah terbukti sangat prospektif, budaya membuang sampah ke TPA masih tetap berlangsung di mana-mana. Di Babakan Ciparai, Bandung, puluhan truk masuk setiap hari membawa sampah dari 4 kecamatan ke TPA ini. Apa hendak dikata, inilah kondisi real negara kita yang masih jauh dari cara pengolahan sampah modern seperti di negara maju. TPA Babakan setiap hari menampung 76 truk per hari dari beberapa wilayah di Kecamatan Soreang, Ranca Ekek, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Jika penanganan sampah tidak dilakukan sedini mungkin dari sumber masalah sampah itu sendiri, TPA Babakan hanya mampu menampung sampah beberapa tahun lagi. Sementara aktivitas di Posko Hijau masih terus berlanjut. Mereka tidak berhenti pada pengolahan sampah semata, tapi juga menanam sayur mayur secara hidroponik maupun polybag. Lumpur probiotik yang merupakan hasil sampingan biogas mereka manfaatkan sebagai media tumbuh. Dari sekian banyak inovasi yang mereka lakukan itu, saya paling terkesan dengan sawah portable. Padi ditanam dalam polybag atau pot dengan media lumpur probiotik dan ditaruh di atap rumah. Sebagai jawaban pada problem sempitnya lahan di perkotaan dan konversi sawah yang akur, inovasi ini sangatlah inspiratif. Jadi ini dari reaktor biogas. Setelah kita mendapatkan biogas, itu ada lumpur yang cair maupun padat. Nah, padatnya itu kita gunakan sebagai media tanam, misalnya dicampur tanah menjadi media tanam untuk padi dalam polybag ini. Kemudian yang bagian cair itu setelah digunakan pada hidroponik dan kolam ikan, itu bisa Pengairan buat sawah di sini juga. Keunggulan sawah portable dibanding sawah biasa adalah bisa dipanen 4 kali setahun. Ini sebuah revolusi. Karena pada umumnya sawah konvensional hanya 2 atau bahkan 1 kali panen saja per tahun. Hal ini bisa terjadi karena sawah portable tidak membutuhkan perawatan antar panen seperti sawah pada umumnya. Ya, sawah portable pertama kan tidak usah ada irigasi, tidak usah Penyemaian. kerumitan penyemaian, sehingga mempercepat masa panen. Kita bisa panen dengan teknik tabela, tanam benih langsung itu, setiap biji disimpan di dalam media tanam, kemudian 90 hari bisa kita panen hasilnya. Kedua, produktivitas juga tinggi, karena tidak terlalu bersaing antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Jadi pada 1 meter persegi misalnya, itu bisa ditanami sekurangnya 9 polybag. Kalau 1 polybag bisa menghasilkan, dari pengalaman kami sejak 2011, adalah 150 gram, maka per 100 meter itu bisa kita peroleh sampai 135 kilogram. Karena dibudidayakan di atap rumah, setiap orang bisa punya sawah pribadi sekarang ini. Dampaknya, kemandirian pangan pun akan bisa terwujud. Pasalnya, rumah sekelas tipe 21 pun sudah mencukupi untuk menyuplai kebutuhan beras keluarga dengan 2 anak, jika rumahnya mengaplikasikan sawah portable. Eksperimen Posko Hijau membuktikan mereka bisa panen 13,5 ton per hektar. Bandingkan dengan sawah biasa yang rata-rata hanya menghasilkan 6 ton per hektar. Inilah sawah portable yang dapat diterapkan di atap ataupun halaman rumah. Satu keluarga dengan 2 anak cukup membutuhkan 60 meter persegi yang dapat mencukupi kebutuhan selama 1 tahun. Mungkin inilah sawah masa depan. Uniknya, hasil panen padi bukan dibawa ke tempat penggilingan yang membuat biaya tinggi, tapi cukup digiling sendiri di rumah. Ini karena Posko Hijau telah membuat mesin penggiling padi manual yang sangat praktis. Jika setiap rumah punya mesin giling ini, saya yakin orang tidak perlu lagi membeli beras,
tapi cukup membeli gabah yang harganya jauh lebih murah. Petani akan terbantu, masyarakat pun terbantu, dan tingkat kehidupan pun akan menjadi lebih baik. Iya, tentunya jika biasanya membeli beras seharga Rp11.000 per kilogram, dengan alat ini cukup membeli gabah seharga Rp4.500 per kilogram. Hal ini tentu akan membantu para petani agar tidak dipermainkan para tengkulak. Sebuah revolusi kecil-kecilan di bidang pertanian. Posko hijau ini juga memiliki warung makan organik. Tapi yang istimewa, semua menu yang mereka tawarkan dihasilkan dari pengelolaan sampah. Saya berkesempatan menikmati lele goreng, sayur, nasi, dan lauk pauk yang semuanya berawal dari sampah. Makanan ini 100% olahan dari media sampah. Mulai dari nasi, filet lele, kerupuk lele, hingga selada, tomat, dan sampelnya pun dari media sampah. Rasanya tidak kalah dari makanan di resto. Mantap. Mungkin hanya di resto ini, orang bisa makan pecel lele dan membayarnya dengan sampah. Maksudnya, memang dengan uang juga. Tapi uang dari limbah yang mereka jual sebagai nasabah bank sampah. Ujung dari kisah ini adalah kemandirian pangan dan energi. Dengan sampah, orang bisa memasak, mendapatkan listrik dan bahan bakar minyak, menanam sayuran melalui media vertikultur, panen lele, dan bahkan menanam padi di rumahnya masing-masing. Sampah benar-benar berkah.